Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita melakukan subscribe dengan menekan tombol ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke video berikutnya. Baik, selamat malam. Kita hari ini akan mencoba untuk pembibitan ulang. Jadi akan melakukan pembibitan kembali Pak Coy. Untuk merek silahkan, boleh saja. Dan Serijo pakai SIM-nya ya, boleh. Kita perlu pulsa. Kemarin kita sudah bibit melalui tisu, sekarang kita akan bibit langsung di pulsanya. Ingat, ini harus dipotong kurang lebih 2,5 cm. Ini terus ya, hasilnya seperti ini. Sengaja tidak dipotong sampai habis biar tetap menempel, jadi nanti bibitnya akan jejer. Saya buat satu lagi nih ya. Setelah dipotong 2,5 cm masing-masing, potong sampingnya. Nah, seperti ini. Jadi kita jepit bibitnya di sini. Jangan lupa ini sebelum dipakai harus dibasahi dulu ya. Ini dia, diremas-remas biar airnya masuk. Nah, biarkan dulu sebentar. Itu lagi ya, masukkan di centongnya. Ya, kalau sudah, kita perlu nampannya pakai untuk nanti pada waktu penjemuran. Jadi kalau nggak ada nampan, pakai apa saja boleh, yang penting ada tempat untuk penjemurnya dan menampung air, itu utamanya ya. Bentar. Ini kemudian kita ambil untuk patah, ya apa lah, kita ambil jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Ini nanti kita pakai untuk bakcoynya. Ini 9 lagi kita pakai untuk Serijonya. Jadi ada 2. Oke. Yang langkah selanjutnya, bibitnya kita tuangkan dulu di tisu biar tidak terlalu banyak. Nanti kita perlu hanya 9, jadi satu kotak. Ingat, ini untuk satu bibit. Jadi antara Serijo atau Coy SIM dan Pak Coy itu satu kotak atau satu netpot itu untuk satu bibit. Tidak bisa lebih, karena kalau lebih kasihan nanti berdesakan pada waktu sudah besarnya. Kita tuangkan dulu bibitnya ke tisu, jadi tinggal ambil 9 aja. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal tuangkan bakcoynya dulu satu persatu ya. Oke, ini harus dituangkan perlahan. Karena bibitnya biasanya banyak yang keluar. Ya, ya, bisa untuk Coy SIM atau Serijonya. Kita perlu hanya 9. Banyak. Di sisanya tinggal dimasukkan lagi. Ya, sekarang berarti satu kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Makanya ambil 1 ya, ini dia 1, taruh. Kalau bisa dijepit, masukkan di jepitannya.
taruh aja dulu. Kemudian 3, 4, kuning, 5, 6, 7. Nempel dia. 8. Masuk dia. Pas dah. 9. Ya. Pas sudah, tekan sedikit biar masuk bibitnya. Perbedaannya adalah kalau kita pakai busa, ini pertumbuhannya kemungkinan tidak merata. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan gitu. Tapi kalau pakai tisu seperti kemarin, kita bisa milih yang mana sudah berkecambah, itu yang kita pindahkan, yang belum kita biarkan dulu. Tapi kalau seperti ini kita masukkan di busanya, sama aja sih. Cuma untuk penjemurannya nanti, karena ini jadikan satu, mungkin nggak usah diseleksi, langsung jemur semua. Tapi kalau misalnya dilepas satu-satu, nanti kita akan jemur yang kira-kira sudah berkecambah, ya paling tidak pecah dia. Kemudian setelah pecah itu ada putihnya, sudah bisa dijemur. Jadi kalau sudah penuh semua, tinggal dimasukkan ke celahnya, ya usahakan semuanya bisa masuk. Kemudian cek biar masuk. Sudah terlalu dalam ya. Kemudian ini sudah semua. Nah, sisanya jangan lupa dimasukkan ke bungkusnya lagi. Jadi jangan dibiarkan di luar. Kemudian kita dekatkan ini, kita coba sisanya ini biarkan di tisu dan kita taruh di sini. Itu dia, tisunya dilipat aja. Nanti jaga-jaga pakai, kalau ini ada yang mati, yang ini kita pindahkan ke sana. Jangan lupa terakhir isi air sedikit ya, biar nanti dia tidak kering. Yang ini pasti akan nyerap air tisunya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Ya, sudah basah. Nah, terakhir ingat letakkan di tempat yang gelap. Jadi kita jalan dulu, kita pindahkan. Ini jangan lupa ditutup. Nah, terus ini dulu. Kemudian kita carikan tempat, kita tutup. Kebetulan ini ada sisa busa. Oke, kita tunggu untuk besok perkembangannya. Terima kasih untuk hari ini. Ingat, bagi yang belum subscribe dulu agar kita bisa sering bagi informasi. Sampai jumpa. Salam hidroponik. Bye bye.